الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم والمنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان أما بعد. Hadirin muhtaram guru kita yang sama-sama kita hormati, cintai, Bapak Dr. Kiai Haji Syahrullah, Ketua Dewan Pembangunan Masjid Bait Ar-Rahman, Mata'allah itu yang hayati segenap panitia Amaliyah Ramadan Masjid Bait Ar-Rahman Salam Kirim. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu sekalian, terkirim doa senantiasa di bulan penuh rahmat berkah maghfirah, senantiasa kita semua dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Topik bahasan jelang melaksanakan sholat tarawih kajian kita kali ini adalah menggapai keikhlasan. Akrab di telinga kita kata-kata ikhlas, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam ibadah. Ketahuilah bahwasannya secara etimologi bahasa ikhlas dari bahasa Arab akhlasa ikhlisu ikhlas, artinya murni tidak tercampur, bersih dan jernih, tidak terkontaminasi dengan apapun jua. Murni, apa yang murni? Memurnikan amal itu dengan kemurnian tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal harus ikhlas. Allah yang memang memerintahkan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Supaya kamu diperintahkan untuk dalam melakukan amal soleh mukhlishina lahuddin, hunafa, betul-betul murni, lurus mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, masih ada? Ya Pak ya, ini kok tegang semua seperti ini nih. Alhamdulillah sudah memasuki separuh waktu Ramadan kita. Sahimin, sahimat, hadirin hadirat sekalian, dengan demikian saat kita beramal jangan lagi ada tercampur dengan apapun jua, ikhlas semata lillahi ta'ala. Dalam prakteknya ikhlas ini ada di awal, ada di tengah, dan ada di akhir. Terkait ikhlas ini sirrun wa asrar, rahasia di balik rahasia Allah yang tahu persis terkait dengan kadar kualitas keikhlasan hamba-hambanya. Satu ketika, ini contoh dulu ya, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ingin memberikan tausiah, ingin memberikan uraian-uraian hikmah pada sahabat-sahabat yang lain.
saat sebelum naik mimbar, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, ya Allah, jadikan ya Allah apa yang hamba akan sampaikan semata mengharap ridha-Mu. Tuh di awal. Saat di mimbar, saat sedang memberikan uraian-uraian hikmah, mutiara-mutiara terkait dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap teguh pendirian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu disampaikan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu di tengah namanya. Tadi sebelum, di awal. Di saat melakukan, setelah melakukan tugasnya sebagai juru dakwah untuk memberikan uraian mutiara hikmah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian setelah selesai di perjalanan, sahabat Utsman radhiyallahu anhu jumpa dengan seorang tua. Saat berjalan bersama, Sayyidina Utsman bertanya, mengemukakan kepada orang tua tersebut, wahai Tuan, bagaimana menurut Tuan dari apa yang saya sampaikan saat saya memberikan mutiara hikmah di atas mimbar tadi? Wahai Tuan, bagaimana menurut Tuan apa yang saya sampaikan terkait dengan uraian-uraian butiran hikmah yang tadi saya sampaikan di atas mimbar? Apa jawab dari orang tua tersebut? Wahai sahabat Utsman radhiyallahu anhu, andai Anda tidak menanyakan hal tersebut, maka sempurnalah ikhlas Anda. Tuh, langsung sahabat Utsman, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, itu belum sampai rumah. Artinya di awalnya lillah karena Allah, di saat melakukannya lillah karena Allah. Setelah melakukannya, kadang suka ada bisikan-bisikan, timbul ego, timbul keakuan, timbul ingin dipuji, timbul ujubnya dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, panitia masjid mengumumkan tuh kalau Jumat, alhamdulillah hari ini sumbangan yang masuk dari segenap kaum muslimin muslimat untuk pembangunan masjid dan sarana-sarana peribadatan lainnya disebutkan. Bapak A 300.000 rupiah, Bapak B 200.000 rupiah, Ibu C 300.000 rupiah, hamba Allah 100.000 rupiah, hamba Allah 50.000 rupiah, Bapak A 500.000 rupiah, Bapak Z 350.000 rupiah, hamba Allah 4 juta rupiah. Hamba Allah 4 juta rupiah. Banyak yang bertanya, tuh siapa ya hamba Allah? Yang nyumbang, yang tidak mau ditulis namanya, jangan ditulis, tulis saja hamba Allah. Hadir saat pengumuman tersebut, Jumatan di situ dia. Dilanjutkan pengumuman lagi, Bapak R 150.000 rupiah. Itu mulai bergumam tuh yang hamba Allah yang nyumbang 4 juta, Allah Maha tahu, mulai bergumam. Baru 150.000 aja tadi diumumin, 200.000 tuh saya 4 juta, saya nggak perlu sebut-sebut hamba Allah. Ya begitu. Usai Jumatan,
pulang bareng sama teman-teman yang lain. Lagi ngobrol, itu hebat tadi ya hamba Allah siapa tuh di kampung ini 4 juta. Ngomong tuh yang nyumbang tadi, yang 4 juta yang udah nggak mau disebut namanya, nggak usah orang tahu deh, semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Lo tahu nggak? Yang 4 juta tuh hamba Allah bagi gue, rusak lagi tuh. Ya, banyak. Ada yang nyumbang masjid sampai 300 juta rupiah untuk pembangunan menara. Sudah berlangsung 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Alhamdulillah sejak awal ikhlasnya terawat, di pertengahan tahun berganti terawat ikhlasnya. Pergantian pengurus ceritanya ada musyawarah. Yang nyumbang 300 juta sudah banyak tidak diingat lagi oleh pengurus yang baru. Saat memberikan sumbangsi saran dari yang nyumbang 300 juta yang 7 tahun lalu itu memberikan sumbangsi saran kepada pengurus, kemudian dianggap sebelah mata, nggak diterima sarannya, diabaikan, dicuekin, mulai ngoceh. Ini pengurus gimana dia nggak tahu apa? Itu kubah memang siapa yang nyumbang? Tuh, ya ini yang disebut di awal, di tengah, di akhir. Karenanya penting kita apapun dalam melakukan amal soleh, istiqomah dalam ikhlas maknanya. Sudah, kalau sudah lakukan sesuatu semata lillahi ta'ala, yuk sama-sama semua subhanallah semua, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Segala puji milikmu ya Allah, tiada Tuhan, tiada sesembahan, tiada yang kita harap keridhoannya, tiada kita melakukan semata karena Allah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allah yang maha besar. Kita semua hamba-hambanya, yuk semua la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saat kita sholat, kita membaca doa iftitah, di sana selalu kita komitmen membacanya. Yuk sama-sama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata lillah, karena Allah, untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, demikianlah kita diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Kita sudah berserah semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih, faman kana yarju liqa'a rabbih
Tuhannya, hendaklah dia melakukan amal soleh, jangan sekali-kali disekutukan dengan apapun jua dalam beramalnya. Karena bahasan temanya adalah menggapai keikhlasan, yang rawan adalah ego kita, keakuan kita, kedirian kita. Ketika tanpa terasa kita beramal karena kehebatan ilmu kita, karena kehebatan harta kita, karena kehebatan popularitas kita, karena kita merasa yang bisa, otomatis kita telah menafikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kuncinya untuk menggapai keikhlasan, makanya perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kenapa dalam surat Al-Ikhlas mana kalimat ikhlas? Kul, katakan wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Murnikan tauhid kita dalam hidup ini lillah, karena Allah. Billah, lalu merasa dengan Allah, Allah, kita bersama Allah. Fillah, semua di jalan yang Allah ridhoi, termasuk sholat tarawih kita, puasa kita, semuanya banyak boleh jadi tercampur dengan ujub, tercampur dengan riya, tercampur dengan keakuan kita. Maka senantiasalah kita komitmen kembali. Doa yang diajarkan adalah dalam bulan Ramadan ini pernah saya sampaikan, mantapkan tauhid pada Allah. Kita sama-sama sebagai penutup, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Setelah komitmen la ilaha illallah, mohon ampun kita, mohon keridhaannya. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dalam beramal banyak tercampur dengan hal-hal lain tidak tulus, kita mohon maaf pada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Karenanya ibadah kita setiap salat witir kita berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya ilahal awwalin wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati berkahi ridhoi kita. Maaf lahir batin, mengingat waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.